orang-orang Yahudi sangat tahu bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf dan Maria, bukan dari perselingkuhan dengan orang bangsa Roma, prajurit Roma. Itu karangan dari gereja Katolik Roma. Sekali lagi berhati-hati, bermain data, jangan karangan. Lanjut. Oke, baik, Demian, terima kasih. Ya. Oke, baik ya. Ini saya mencuci otak para yang mengaku mesianik ini. Kalau Anda bisa membaca ya, di sana itu kata evangelis itu diplesetkan oleh bangsa Yahudi. Ya ini bukan semua ya, tentu yang apa namanya itu, yang benci kepada Yesus. Mereka mengatakan itu bukan evangelis, kalian itu awen gilayon, orang sinting, bukan evangelis lagi, awen gilayon ya. Jadi itu kata ejekan untuk ya membenarkan tuduhan mereka terkait dengan kelahiran Yesus Kristus itu ya. Yesus Kristus itu kata orang-orang Yahudi yang membenci kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu dia dilahirkan dari Maria, karena Maria ini berselingkuh dengan tentara Romawi atau perwira Romawi yang bernama Pandra. Mau saya buktikan ya, nanti kamu belajar dengan saya. Kita ini aja ya, saling follow ya. Itu ejekan-ejekan oleh orang-orang yang mengaku mesianik seperti kamu. Kamu harus belajar banyak ya, Dek ya. Silakan lanjut, Demian. Langsung Pak Yan. Iya. Makanya kami dari orang mesianik ya, itu paham sekali orang-orang penyakitnya orang gereja Katolik ya, membuat banyak karangan. Contohnya Maria mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, yang disamakan seperti Yeshua Masiah. Padahal orang-orang Yahudi tidak ada cerita seperti itu. Itu buatan karangan orang Katolik. Tetapi orang mesianik ya bersabar. Kalau semua dibongkar, ya hasilnya rontok kalian semua. Itu akhirnya kami mesianik ya harus berdiam diri saja demi kalian ya. Lagi satu hal lagi saya katakan begini, tidak ada baik orang Judaism ya, orang Judaism maupun pengikut Yesus sendiri mengatakan, murid-murid Yesus tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus anak haram, tidak ada. Tidak ada sejarah itu. Karena nama Yesus itu, Yehoshua, itu tercatat di dalam daftar silsilah Bani Yehuda keturunan Raja Daud. Itu tercatat, ada sampai sekarang. Kan orang Judaism masih menunggu Masiah itu. Nama tercatat di sana adalah Yehoshua ben Yosef, anak Yusuf. Jadi tolong jangan mencemarkan nama baik Tuhan Yesus seperti perilaku dari gereja Katolik, membuat karangan seperti itu. Ya, begitu aja. Lanjut. Oke, baik. Oke, baik. Demian, mungkin Anda pernah lihat video ya, ketika salib Yesus Kristus itu di Yerusalem itu kan, di tempat gereja Makam Kudus itu kan, ketika hari raya Paskah, Natal itu kan banyak umat Kristen yang wirawirih ya, bahkan ada yang membawa salib Yesus. Itu diludahin sama orang Yahudi. Karena kenapa? Seperti yang saya ceritakan tadi, yang mengaku mesianik ini berdusta ya. Dia katanya itu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kelakuan orang-orang yang mengaku mesianik itu seperti yang kita tahu ya. Orang Kristen membawa salib nanti diludahi sama mereka. Itu karena ada tendensi tersendiri. Makanya saya katakan tadi, Anda perlu belajar kepada sumber sejarah. Orang mesianik itu, orang Yahudi itu, mereka itu membenci Yesus Kristus. Bahkan dari mereka waktu Yesus lahir pun itu mau dibunuh, ya, mau dibunuh. Ketika Yesus Kristus pun usia 12 tahun di bait suci, ya, mau dilempari dengan batu. Paham nggak? Kau baca nggak? Ya, mau dilempari dengan batu. Karena kenapa? Yesus Kristus mengaku anak Allah. Ya, bahkan Pontius Pilatus ya, pemerintah Roma bertanya kepada Yesus Kristus, engkaukah Mesias anak Allah itu? Engkau yang menyatakan, kata Yesus. Nah, karena pada saat itu Pontius Pilatus bukan bagian dari iman Yahudi atau Mesianik, maka Pontius Pilatus kapasitas dia menyerahkan kembali Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang mengaku seperti Anda ini Mesianik ya. Mungkin kamu hanya Mesianik ibaratnya
KW, tapi KW yang nomor sekian-sekian, ya nomor tak terhingga lagi. Kamu nggak tahu apa-apa itu mesianik gitu ya. Kalau Anda ya bisa berhadapan dengan saya, Tuhan, nanti kita buka komal ya. Atau kamu follow saya deh ya, saya kasih tahu kamu nanti sejarahnya. Oke, silakan kalian. Ya, lagi-lagi di sini mencerdaskan mewakili gereja Katolik Roma, menuduh rasul-rasul meludahi Yesus, menuduh pengikut-pengikut Yesus, jemaat di Yerusalem meludahi Yesus. Kan keterlaluan ini. Ya. Sangat keterlaluan. Jadi kalau yang disebut mesianik, supaya paham ya, tadinya di jemaat Yerusalem ini ada 3 masyab. Masyab Yakobus, Kifas, dan Yohanan atau Yohanes. Masyab Yohanan ini yang disebut masyab Kristus atau mesianik. Karena sifat karakter Yohanes tidak mau memunculkan nama, dia disebut masyab Kristus atau mesianik. Nah, ketika Kefas meninggal, Yakobus meninggal, nah dari jemaat di masyab Kefas bergabung di masyab Yohanan atau masyab mesianik. Yakobus masyab tetap sendiri mereka karena mereka masih tetap dalam Torah. Oke. Jadi tidak ada orang mesianik meludahi Yesus. Ya, tetapi yang jelas memang gereja Katolik menyatakan Yesus manusia, bukan Elohim. Itu sangat bertentangan dengan iman kami. Ya. Kami menyembah Yesus Kristus adalah Yeshua HaMashiach Adonai sifat Shemaim karena dialah Yehovah sifat Shemaim itu. Sedangkan gereja Katolik menyatakan jangan menyembah Yesus karena Yesus adalah manusia. Itu bertentangan iman dengan kami. Silakan. Oke, kita bukan berbicara tentang isi Alkitab yang dibuat oleh... Setelah ini langsung TikTokan aja ya. Ya, sebentar ya. Oke, kita tidak membahas tentang isi. Kalau isi Alkitab kan kami kan yang buat isi Alkitab ya secara utuh ya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru kan kami yang menulis itu. Jadi itu tidak ada relevansinya bagi kamu untuk membahas itu karena kami yang membuat. Akan tetapi yang saya mau kritik di sini adalah Anda mengaku seorang mesianik gitu loh. Sementara mesianiknya Anda itu mesianik KW. Mesianik Anda itu nggak bisa divalidasi tentang sejarah tadi. Apakah Anda baca apa tidak? Buktinya Anda nggak baca itu. Itu orang-orang Yahudi mengejek Yesus, mengolok Yesus, dan juga menuduh Yesus bahwasanya Yesus itu lahir berdasarkan hubungan gelap antara mamanya dengan perwira Romawi, seorang tentara Romawi. Bahkan ketika Yesus mengatakan, akulah Injil keselamatan. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, akan tetapi ia percaya kepada dia yang mengutus aku. Agar orang Yahudi itu ya percaya perkataan Yesus bukan berdasarkan waktunya. Kehendak Tuhan Yesus itu sendiri, melainkan kehendak Allah. Oke, siap. Ini setelah Bang Ian selesai ya closing ini ya. Setelah itu TikTokanlah sama Bang Arthur. Bang Rudi. Silakan Bang Ian. Ya. Jadi sekali lagi mencerdaskan bicara secara data yang tertulis di Alkitab. Sudah saya jelaskan, saya naikkan di Yohanes 6 ayat 42 ini. Ini adalah perkataan orang Yahudi. Belum ada mesianik saat ini. Pada saat Yesus sebelum kebangkitannya. Ini orang Yahudi Judaism. Tahu bahwa Yesus itu adalah anak dari Yusuf dan Maria. Tercatat di dalam daftar silsilah Bani Yehuda keturunan Raja Daud. Itu wajib tercatat. Nama yang tertulis di situ adalah Yehoshua ben Yosef. Jadi jangan membuat karangan sendiri. Saya sudah bicara data. Lalu Gereja Katolik mengklaim bahwa penulis isi kitab Tanakh dan kitab PB Injil Perjanjian Baru itu orang-orang bangsa Roma. Tolong jangan lagi melakukan kebodohan yang sama. Penulis baik isi kitab Perjanjian Lama dan Baru itu adalah orang-orang Israel, bukan orang-orang bangsa Roma, bukan orang-orang Gereja Katolik. Sekali lagi, penulis kitab Tanakh Israel dan juga kitab Perjanjian adalah orang-orang bangsa Israel, bukan orang-orang bangsa Roma, bukan orang-orang bangsa orang-orang Gereja Katolik. Ya, itu dicatat. Penulis isi tulisan sebuah buku adalah pemilik isi tulisan itu di dalam buku itu. Bukan bicara tentang covernya atau editorialnya, bukan. Penulisnya itu adalah pemilik isi tulisan. Penulis isi kitab Tanakh dan kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang Israel. Mereka lah pemilik isi kitab-kitab itu. Baik, makasih. Lanjut. Sebentar ya, sebentar bro. Udah selesai ya, jadi kita berikan aplaus dulu ya.
Jadi dari Bro mencerdaskan, menjelaskan, menekankan tentang kekatolikannya, sedangkan dari Bang Ian menekankan tentang para rasul yang adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengenal istilah yang namanya Katolik. Jadi diskusinya biar nggak mutar-mutar ya cukup sampai di sini aja ya. Jadi sekarang kita masuk ke yang namanya TikTok gitu. Jadi ini Bang Arthur ini jago nih, beliau nih kalau masalah kalau lawannya seperti Bang mencerdaskan nih. Wah, mantap. Oke, baik. Saya tanggapi dulu ya, karena dari mereka tadi kan Ian kan udah ya, jadi giliran saya. Begini Ian, ya. Saya tadi mengajak kiamat aja lah Anda. naikin si Mencer nggak ada ilmunya. Jadi Tadi kan Ian sudah. Iya, ini sisi TikTok. Sekarang Bang Ian dilupakan. Sekarang lawan kamu adalah Bang Rudi gitu. Ya, ya kan ke saya. Oke, baik ya. Saya lanjut ya. Setelah ini baru Rudi ya. Baik ya. Saya ingin Yang lain aja Bang, enggak si Mencer nggak ngerti apa-apa. ini gimana ini? Si kiamat aja lah, si kiamat naikin tuh agak pinter. Nggak usah kayak yang tadi lagi, udah selesai kok malah ini. Oke, baik. Kita ini temanya apa nih? Temanya sekarang, sekarang saya rubah temanya dulu. Sabar ya, Tritunggal VS. Nah, jadi ketuhanan Tuhan itu berapa? Silakan Bang Rudi, Bang mencerdaskan. Ya baik, mumpung saya layar saya kan besar nih, ya berarti gue dong yang dikasih ya kan. Jadi begini. Aduh, ya. gimana nih Bang mencerdaskan? Ini gimana ini? Pada kabur. Saya bukan singa loh, ya. Saya nggak makan orang di sini. Waduh, kabur Bang mencerdaskannya. Bang Arthur, sorry, naik Bang Arthur. Entar, sabar. Mana nih? Kok hilang beliau nih? Aduh, udah hilang. Oke lah, lanjut aja lah. Halo Demian. Halo Bang Riko. Assalamualaikum. Baik, lanjut sedikit ya, Demian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warobil Isal masih baik. Waduh. Iya, kan Rob juga. Muhammad kan Rob juga kan. Ya, baik ya, gini. Ketika Anda mempertanyakan jumlah Tuhan, jumlah Allah dalam perspektif agama Kristen itu tidak eligible ya, karena Allah maupun Tuhan maupun Yahweh maupun Bapa ya itu tidak berbicara soal angka dan jumlah. Jadi Anda bertanya berapa Tuhan itu bahkan bagaikan bumi dan langit ya. Kita nggak tahu itu Tuhan itu kok bisa dijumlahkan ya. Itu tidak masuk. Siap. Oke, mencerdaskan. Kalau Tuhan nggak bisa dijumlahkan, kenapa Bapak Gereja menjumlahkan menjadi 3? Coba. Nah, oke, baik ya. Karena manusia salah satu contoh seperti Demian itu manusia yang terbatas dalam keberadaan dia sebagai manusia. Artinya manusia yang menyampaikan Tuhan kepada Demian pakai standar manusia. Ya, contoh begini ya, 1 Korintus pasal 8. Begini Demian. Mencerdaskan, kagak nyambung. Allahu Ahad. Kan begitu ya. Katakan Allah itu Esa. Ya, jadi katakan Allah itu satu. Jadi begini, saya mau katakan begini, Demian. Kenapa Tuhan berkata demikian kepada kamu? Agar kamu itu tidak menuhankan yang lain-lain selain daripada Dia. Ya, begitu juga. Ini lo mencerdaskan. Yang saya tanyakan kan kau bilang Allah itu kan nggak bisa dihitung. Terus kenapa Bapak Gereja mereka menghitungnya jadi 3 pribadi? Katanya nggak bisa dihitung. Kau malah jawab lari kemana-mana, nggak nyambung. Aduh. Iya, Demian begini, Demian. Kalau Anda izinkan saya bernarasi, ya sudah. Kalau nggak mau izinkan, ya sudah. Kan gitu. Kan di sini kan Anda Ya, itu TikTokan bertanya. aja, nggak apa-apa. TikTokan aja. Anda bertanya, tentu saya jawab dari
sifatnya kebenaran, bukan abal-abal kan gitu. Ya udah Jadi, gini aja mencerdaskan. Tuhan kamu berapa? Jawab aja singkat aja, nggak usah mutar-mutar. Satu. Satu, oke, satu itu Tuhan yang mana? Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mana yang Tuhan satu? Yesus Kristus. Oke, yang Tuhan kamu satu yaitu Yesus Kristus. Berarti Bapa sama Roh Kudus bukan Tuhan. Bapa itu sebutan atau panggilan merujuk pada eksistensi hakikat keilahian Yesus. Tuhan ya. Dia yang menyelamatkan dinyatakan di dalam nama Yesus. Yang kutanya Tuhan ya, Bapa sama Roh Kudus, kutanya Tuhan ya. Di dalam nama Yesus. Aduh. Mencerdaskan kan kau bilang Macet. Tuhan kamu kan satu. Gini, Tuhan Macet. kau kan satu, kau bilang Yesus nih. Pertanyaan saya, Bapa sama Roh Kudus Tuhan gak? Bapak, kamu asal ngecap kayak menjilat kecap manis dulu. Bapak saya jelaskan dulu kan. Biar kan biar Iya, kamu tahu. Tuhan kagak. Bapa sama Roh Kudus Tuhan kagak. Di dalam nama Yesus menyebut kata Tuhan itu. Aduh. Yang kutanya Bapa Tuhan kagak. Kamu tahu nggak Bapak itu apa? Itu dulu. Saya nggak nanya Bapak itu apa, saya tanya Tuhan Makanya, kagak. kamu tahu tidak? Kalau nggak tahu biar saya jelaskan. Kalau ditanya itu dijawab, bukannya mutar-mutar. Emang terhitung dia suka mutar-mutar. Kenapa kau yang jadi ketakutan begitu? Coba, saya tanya. Enggak, Al-Quran gini itu- loh. Gini, Coba saya tanya dulu kau sama bilang, gini, coba kau cermati kata-katamu. Kau bilang Tuhan itu satu yaitu Yesus. Kan satu nih, Yesus kan satu kan. Ku tanya Bapa sama Roh Kudus Tuhan gak? Tanya kau, Quran itu kekal nggak? Coba kau jawab. dulu. Aduh, lari lagi. Nggak Kita lagi sanggup bahas sih mencerdaskan, Tuhan, nggak bisa bukan- menjawab, nggak berani. Iya. Quran itu kekal nggak? Iya, Quran itu kelihatan kekal itu. nggak? Ditanya Quran itu betul lari nggak? kemana? Kamu ketakutan begitu, nggak mau diskusi? Kita nggak bahas Quran, kita bahas Tuhan itu berapa. Iya, makanya untuk masuk logika kamu kan nggak masuk, jadi macet gitu kan? Tuhan kamu itu kan satu Yesus, sedangkan ada Bapa sama Roh Kudus, harusnya tiga bukan satu. Mau nipu lagi kau nih. Makanya Kenapa? jangan nipu-nipu, makan tiga nggak Iya, satu. makanya kamu jangan mencoba-coba diskusi dengan saya. Mati sendiri kan Ya kamu kan di situ bisa diskusi kan? Tuhan kamu Coba. kan ada tiga, betul nggak? Tuhan kamu tiga. Kata siapa? Kan ada Bapa, Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus kan tiga. Itulah apa bodohnya kamu? Lah, kok bodoh? Oh, kamu dari aliran apa tadi? Kamu dari Kristen apa? Apa pura-pura lagi. Kamu dari saya lupa. Kamu dari Kristen apa? Katolik dia, Katolik. Katolik apa katolol nih? Soalnya Enggak, orang-orang Protestan di TikTok bilangnya bukan Katolik, tapi katolol. Nggak bisa lawan argumentasi. Nggak bisa makanya argumentasi. gini loh, kalau nggak mau dibilang Ujung-ujungnya katolol, menghibur diri ujung-ujungnya. iya, makanya jangan mutar-mutar. Kamu mutar-mutar soalnya. Oh, enggak. Karena kalau pakai Logi- ayat kan saya menafsirkannya lain, Anda menafsirkannya lain. Saya nggak menafsirkan, saya membacakan. Ya, Saya membacakan. Baik, ya silakan. di dalam Matius 4 ayat 10 saya baca dalam bahasa Ibraninya. Ya ojo amaciah. Loh, ini Pak Ibnu Kalam, nanti teman-teman Kristen menganggapnya kita ini. Saya lagi baca ini dalam saya mendapatkan baptisan Roh Kudus ini. Tolong jangan ketawa ya. Haleluya, puji Tuhan. Iya, saya dapat. Kalau Anda membaca. Iya, saya dapat baptisan Roh Kudus ini. Bapak Ibnu Kalam juga diam ya. Matius 4 ya, Sefer Matthew, kitab Matius, Ferek Arba pasal keempat, Mishfar au Fashuk Asher 10. Ya ojo amacia. Pak Ibnu Kalam, saya serius ini, jangan ketawa. Al-Quran dilarang. Loh, Pak Ibnu Kalam, saya tidak membaca Al-Quran, saya sedang
Saya sedang membaca Bible. Kitab dengan wajar, baca kitab dengan wajar. Saya tidak membaca kitab Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, saya penuh kasih karunia. Saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar Pak Ibnu Kalam, Pak Ibnu Kalam. Saya kasih contoh, saya baca Al-Quran. Saya kasih contoh, saya baca Quran dengan saya baca Bible dalam bahasa Ibrani. Kalau saya baca Al-Quran, dengarkan Pak Ibnu Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Ibnu Kalam, saya lagi baca, jangan di, aduh masa nggak kedengaran? Diulang, jangan sampai salah, jangan sampai salah. Alhamdulillah, saya mau dengar baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada waktu huruf Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh Pak Ibnu Kalam, sabar Pak Ibnu Kalam, ini saya lagi baca Pak Ibnu Kalam. Masalahnya begini, aduh Pak Ibnu Kalam ini. Aduh. Alhamdulillah itu beda. Kalau alhamdulillah saya lagi baca ini. Puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdulillah celakalah Allah. Salah berarti Pak Ibnu Kalam nggak bisa baca. Coba Pak Ibnu Kalam baca. Itu pakai salah Pak Ibnu bukan nggak ada itu, nggak ada kol-kola di situ. Dari perut. Di tenggorokan di sini huruf hanya. Iya. Bukan ini tuh betul. Tipis ha. Tadi kamu bacanya di sini. Salah Pak Ibnu Kalam ini. Saya ini ustad. Aduh Pak Ibnu Kalam ini. Itu alhamdulillah harus dibaca di sini. Iya. Alhamdulillah. Bukan di sini. Aduh Pak Ibnu Kalam ini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, ditarik Pak Ibnu Kalam. Aduh, Pak Ibnu Kalam nih ngeles aja nih. Saya sudah bacakan juga. Ya, coba Pak Ibnu Kalam baca. Coba Pak Ibnu Kalam baca. Saya tahu artinya. Saya baca kul huwallah. Sekarang Pak Ibnu Kalam yang baca. Ya, coba dulu yang baca kan. Pak Ibnu Kalam nggak bisa baca. Waduh, Pak Ibnu Kalam suruh baca nggak bisa, gimana sih? Supaya kau tahu yang benar. Aduh, Pak Ibnu Kalam. Sama, saya juga 10 tahun di sekolah agama, sosok ngajarin tapi salah. Ke topik saja. Ke topik saja. Yesus menuhankan Allah, salah besar. Iya. Baik, saya bacakan Matius 4 ayat 10. Menuhankan Bapak. Matius 4 ayat 10, Pak. Bapak. Saya bacakan. Bukan Allah Elohim. Kalau di Alkitab saya bacakan. Itu kaitannya dengan Elohim. Pak Ibnu Kalam, saya bacakan mau. Masalahnya Allah tidak bisa ngomong huruf Eli. Bapak tua ini susah nih. Allah itu tidak bisa ngomong Eli. Bahasa Arab tidak ada huruf E. Aduh, Allah Pak Ibnu tidak bisa ngomong Eli. Nabi Muhammad tidak bisa ngomong Eli, tidak bisa. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf E. Berarti Yesus itu kaitannya dengan Elohim atau Adonai atau Theos dengan Kurios. Jangan hubungkan dengan bahasa Arab. Pak Ibnu Kalam, huruf kol-kolah ada berapa Pak Ibnu Kalam? Bingung. Aduh, Pak Ibnu Kalam. Aduh, bingung. Mampu Allah mengucapkan. Bagaimana Pak Ibnu Kalam? Coba. Mampukah Allah mengucapkan Elohim? Coba huruf hijaiyah apa saja? Mampukah Allah mengucapkan Elohim? Udah Pak Ibnu Kalam, huruf hijaiyah apa saja? Allah mengucapkan Elohim. Aduh, emang susah nih lawan kakek ini. Sanggup? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur Pak. Aduh, Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam. Orang Kristen mengetahui persoalan ini, bahwa Allah itu tidak mampu menyebut Elohim. Baik. Ini akan Pak Ibnu Kalam disebarkan oleh orang karena baik, Pak Ibnu Kalam. Berapa? 3,7K. Pak Ibnu Kalam, coba Pak Ibnu Kalam baca huruf hijaiyah apa saja Pak Ibnu Kalam.
Coba Pak Ibnu Kalam baca. Satu pindah ke Kalkala. Memangnya Kalkala bisa menyelesaikan masalah. Pak Ibnu Kalam bukan Kalkala yang salah. Kol-kolah bukan Kalkala. Aduh. Pak Ibnu Kalam. Kemampuan Allah. Bukan Kalkalah, Kol-kolah. Ya, mana ada tajwid Kalkalah. Aduh. Kalkalah. Tidak bisa Pak Ibnu Kalam. Kemampuannya. Mana ada Kalkalah Pak Ibnu Kalam? Mana ada Kalkalah? Kol-kolah Pak Ibnu Kalam. Tidak ada Kalkala. Iya, Kol-kolah. Huruf idhar apa saja Pak Ibnu Kalam? Idhar ada berapa? Allah menyebut Elohim. Ya mampulah Pak Ibnu Kalam. Coba contohkan di dalam Al-Quran ada kata Elohim, ada kata Kristen. Mampu kan? Ya nggak ada. Itu Kristen itu buatan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 11:26. Allah mampu kan Nabi Muhammad ngomong Kristen? Enggak ada Kristen di dalam Quran, adanya Nasrani Pak. Karena tidak mampu ngomong Kristen. Bukan tidak mampu, tetapi sejarah Kristen itu dibuat oleh Rasul Paulus. Nah, saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan. Begini, mampukah Nabi Muhammad ngomong Eli Eli lama sabaktani? Mampulah Pak Ibnu Kalam. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Loh, kenapa? Kabur. Jangan kabur. Aduh, Pak Ibnu Kalam. Pak. Aduh, Kalkalah, jangan kabur Kalkalah. Ya, nantilah Pak Ibnu Kalam. Nanti Kalkalah. Ayo, udah jelaskan sekarang. Pak Ibnu Kalam jangan kabur. Kalau Pak Ibnu Kalam kabur, ini ada tertulis di sini. Iya, Pak Ibnu Kalamnya open cam. Pak Ibnu Kalamnya open cam. Coba open cam. Mau turun aja deh. Kok malah turun Pak Ibnu Kalam memberikan sebuah tema tetapi tiba-tiba lari. Ayo jangan kabur. Akan banyak orang menjadi Kristen kalau saya debat. Mana ada, makanya nggak apa-apa. Coba open cam. Enggak, saya mau. Kok enggak? Jangan kabur Pak Ibnu Kalam. Ya sudah, jangan kabur. Open cam. Kita keluar. Jangan. Tidak bisa keluar. Jangan keluar. Sudah saya tahan di sini. Ayo Pak Ibnu Kalam. Ayo open cam Pak Ibnu Kalam. Coba. Nah begitu. Iya nggak bisa memang, sudah ditahan Roh Kudusnya sama saya. Roh Kudus Pak Ibnu Kalam sudah saya tahan. Baik Pak Ibnu Kalam, oke lah, saya lupakan kesalahan Pak Ibnu Kalam tadi membaca Kol-kolah jadi Kalkalah. Oke lah, nggak masalah. Iya, Kol-kolah bukan Kalkalah. Kol-kolah. Kol-kolah sugro, Kol-kolah kubro. Oke, baik. Saya juga lupakan bahwa Allah tidak bisa ngomong Eli Eli. Ya udahlah. Kita kalau sama orang tua memang harus sedikit. Entar dulu, Pak Ibnu Kalam. Nanti saya dianggap menista agama lagi. Enggak. Nanti saya bela Anda. Iya, enggak. Gini aja Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam. Ya. Ya, kita yang anu saja, yang ringan-ringan saja. Iya, mau yang ringan-ringan, baik. Anda sudah belajar Alkitab? Sudah sering baca Alkitab. Sudah sering baca Alkitab? Ya, sering baca Alkitab. Oke. Apakah ada di dalam ayat Alkitab Yesus menyatakan diri sebagai firman Allah yang hidup? Firman Allah yang hidup. Enggak saya perhatikan kalau firman Allah yang hidup. Enggak perhatikan. Oke, saya ulangi lagi. Orang Kristen Pak Ibnu Kalam di seluruh dunia itu mengklaim bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Nah, saya percaya. Di mana, sabar, oke. Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup di dalam Alkitab? Silakan. Di mana Yesus menyatakan dirinya? Hasil tafsir. Hasil tafsiran. Enggak. Yang saya tanya Pak Ibnu Kalam, Pak Ibnu Kalam harus tahu pertanyaan saya apa. Pertanyaan saya, selama hidupnya Yesus 33 tahun di muka bumi ini, pernahkah dia menyatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup? Di manakah dia menyatakan bahwa dirinya firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia? Silakan Pak Ibnu Kalam. Enggak pernah saya temukan. Enggak pernah, jujur. Oke. Mengatakan Yesus itu firman yang hidup, saya percaya karena
Baik. Dia hidup. Oke, ya saya juga hidup. Saya juga hidup. Saya juga hidup. Saya juga adalah firman yang hidup kalau begitu, karena saya juga hidup. Iya. Kalau cuma iya. Firman yang hidup. Iya. Nah, tetapi apakah Yesus menyatakan dirinya gini Pak Ibnu Kalam? Dengan catatan harus. Apakah Yesus? Apalagi catatan apa nih? Kan saya tanya sama Pak Ibnu Kalam. Sudah belum? Pak Ibnu Kalam dulu deh. Udah belum? Terkait dengan firman yang hidup, saya angkat tangan. Tidak tahu saya. Angkat tangan. Baik, Pak Ibnu Kalam angkat tangan. Begini, Yesus ketika dia hidup memerintahkan bangsanya, umatnya untuk menyembah siapa? Yang saya tahu itu Yesus mengatakan Elohim itu adalah roh, maka sembahlah Elohim dalam suasana roh dan kebenaran. Sembahlah Elohim. Menyembah siapa? Elohim. Bukan Elohim Allah. Dalam bahasa Elohim dalam bahasa Indonesianya apa? Kalau kitab suci diterjemahkan menjadi bermasalah karena kita akan kehilangan arah memahami. Saya tidak tanya terjemahan yang bermasalah. Yang saya tanya, kan Anda mengatakan tadi Elohim. Elohim kan bahasa Ibrani toh, benar? Iya. Benar. Bahasa Ibrani Elohim. Bahasa Indonesianya apa? Kalau di bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia tidak mampu menjelaskan teologi dengan baik, bahkan bahasa Arab, termasuk bahasa Arab. Macet. Saya tunjukkan. Nah, saya tunjukkan Pak Ibnu Kalam Matius 5 yang saya ucapkan ini fakta. Pak Ibnu Kalam, saya tunjukkan Pak Ibnu Kalam ya, di dalam Markus 12 ayat ke-29. Markus 12 ayat 29 ya. Jadi Pak Ibnu Kalam, aduh bahaya ini Pak Ibnu Kalam nih, salah Pak Ibnu Kalam. Tidak bahaya, justru saya ingin supaya kita lihat kepada kita lihat Pak Ibnu Kalam, kita lihat. Berarti ini terjemahan yang salah, betul? Ini terjemahan yang salah. Bukan persoalan salah, tetapi itu terjemahan. Iya, terjemahan yang salah atau tidak? Bukan kitab suci. Nah, sekarang saya tanya. Artinya kalau orang berpedoman kepada terjemahan itu bukan kitab suci. Baik. Paham? Oke. Maksud saya. Baik. Oke, kita lihat. Ini terjemahannya salah berarti ya? Bukan saya persoalkan salah, itu terjemahan bukan kitab suci. Seperti terjemahan. Iya, terjemahan bukan kitab suci. Iya, Al-Quran ya Al-Quran. Kalau terjemahannya bukan Al-Quran. Al-Quran ya bahasa Arab. Nah, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Mau? Ini Yesus mengatakan begini. Karena ada juga. Loh, kok nggak mau? Ya karena tidak ada gunanya. Apa gunanya? Kok tidak ada gunanya? Katanya tadi terjemahan. Sekarang saya tunjukkan bahasa Yesus asli, nggak mau. Gimana sih Pak Ibnu Kalam? Iya kan bisa Anda sekalipun begini Nandar, sekalipun itu Anda gini Pak Ibnu Kalam. Bahasa asli, bisa saja kita berbeda memahami tafsirannya. Saya nggak menafsirkan Pak Ibnu Kalam, saya menerjemahkan. Terjemahannya juga bisa diperdebatkan, termasuk terjemahan Al-Quran. Bahkan misalnya di Quran surah Zalikal Kitab, Anda terjemahkan apa itu kalau Zalikal Kitab? Gini aja. Yesus dulu ketika dia hidup tidak usah kitabnya orang. Kitab kita saja. Al-Quran. Tadi saya kristologi. Dalikal Kitab itulah kitab. Ya bagus. Iya bagus. Karena itu yang sesuai dengan aduh. Dalikal Kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Lanjutkan, artinya apa? Artinya apa? Kan Anda tadi bukan. Zalikal Kitab itulah kitab. Ya, Dalikal Kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Artinya apa? Artinya begini.
Aduh, Pak Ibnu Kalam, Pak Ibnu Kalam. Larai bapilu dalil mutakin. Tidak ada keraguan di Terus? dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pinter, ini baru bener nih Pak Ibnu Kalam. Ya. Yasin, sebentar, sabar. Anda membacanya apa? Sabar. Perdebatannya Yasin. Sebentar dulu Pak Ibnu Kalam. Kelima, Anda membacanya apa? Iya. Itu diperdebatkan di dunia Islam. Baik. Ya, jadi menurut keyakinan Pak Ibnu Kalam, Kita pakai Al-Quran saja, enggak usah pakai. iya ini kita pakai Al-Quran, ya, firman Allah, Bagus. kalamullah Al-Quran itu bukanlah makhluk. Nah, sekarang, halo Pak Ibnu Kalam, aduh Pak Ibnu Kalam, yang kabur. Ya. Anda ngelek. Macet. Enggak, Anda ngelek. Aduh. Anda ngelek, Pak. Saya kasih tahu Anda. Iya, gimana sih? Oke, kita lanjutkan nih. Enggak ada ngelek-ngelek ini. Sekarang kita berbicara Isa Al-Masih di dalam ayat Al-Quran. Boleh? Boleh atau tidak? Ya, silakan. Laqad kafara allazi qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Apa artinya? Salah bacaannya, Pak. Pak Ibnu Kalam, salah bacaannya. Coba ulangi lagi Al-Maidah ayat ke-72 dibaca. Ya. Laqad kafarul ladzina qalu. Ini saya bacakan. Qalu. Coba. Oke. Teman-teman kita lihat nih. Pak Ibnu Kalam ini bacaannya gak bener aja. Nih kita lihat. Itu saja. Kok sama-sama nggak tahu, nggak mau aku. Enggak. Kita baca ayat Qurannya dulu Anda ngaco Laqad kafara. Kita baca teman-teman. Qalu innallaha. Salah. Mana ada bacanya begitu. Nah, teman-teman kita lihat nih. Yang benar yang bagaimana? Yang benar. Coba saya dengar. Nah, coba Pak Ibnu Kalam dulu baca Pak Ibnu Kalam kan ini. Ya. Coba dibaca. Ini dibaca dilihat. Laqad kafara allazi qalu ini nggak ada kol-kolah ini. Nggak ada nggak ada kol-kolah. Qalu terus innallaha. Bukan innallaha, bukan innallaha. Ya, terus huwa Masihu ibnu Maryam. Ini ada alif lam samsiah. Alif lam Pak Ibnu Kalam tahu alif samsiah dan komariah atau tidak? Ini dibacanya innallaha huwal. Ada alif lam di sini. Ya, betul. Huwal masyihub. Betul kan? Aduh, dibilangin salah kok. Ya betul kalau saya mah. Di sini ada sebentar. Pak Ibnu Kalam. Saya ajarin, Pak. Ya, innallaha huwal masyihabnu Maryam. Coba dibaca lanjutnya. Wa qala Masihu ya bani Israila. Bukan Isra. Di dalam bahasa Arab nggak ada Isra. Israil. Israil. Benar. Terus benar kan kalau saya ngajarin benar. Coba dibaca lagi. Coba dibaca lagi dari awal. Ini ada mad, itu Pak Ibnu Kalam. Ada mad di situ. Ada 6 harokat. Betul. Dibacanya gimana? Panjang. Coba. Ya, kamu yang kasih contohnya. Ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Coba diulangi. Bikin capek ya kita. Bikin capek ya udah. Artinya aja. Artinya Pak Ibnu Kalam tahu nggak artinya? Ya. Coba artinya apa? Telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ada Isa Al-Masih putra Maryam. Oke, gini aja deh. Pak Ibnu Kalam, sebentar ya. Mana ada kakak saya nggak di bawah? Bentar.
kakak saya pinter ngaji nih. Mana ada kakak saya nggak? Bunda Neng, ajarin Pak Ibnu Kalam ngaji. Nah, ntar mana nih? Sebentar ya. Ya, saya tidak ahli di bidang ilmu qiraat. Iya, makanya ini ada kakak saya pinter ngaji. Aduh, mana Neng nih, Bunda Neng nih? Kok nggak bisa naik Bunda Neng? Soalkan siapa yang dimaksud di situ? Orang Kristen yang bagaimana itu? Laqad kafara allazi qalu innallaha wa Isa ibnu Maryam. Iya ya, Tidak tahu, usah nanti kita aku kasih tahu biar ilmu qiraat lagi, nanti lari lagi. enggak. Aduh, sabar. Laga. Enggak kemana-mana, Pak Ibnu Kalam. Sebentar ya Pak Ibnu Kalam ya. Ntar Pak Ibnu Kalam, saya lagi telepon orangnya. Biar Pak Ibnu Kalam nggak salah baca. Aduh, kalau saya begitu, kan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak ahli di bidang qiraat. Naik, ajarin Ibnu Kalam ngaji, Mak. Nggak apa-apa. Nggak mau saya. Yuk. Nggak, Pak Ibnu Kalam, nanti saya ajari itu, masalah Alkitab, masalah Al-Quran. Baik, di dalam Al-Quran dikatakan di situ artinya apa, Pak Ibnu Kalam? Ya, kafirlah orang yang mengatakan Isa ibnu Maryam itu adalah Allah. Nah, masalahnya di dunia ini yang mengatakan. Tapi di dalam di dalam perjanjian baru tidak ada istilah Allah. Itu masalahnya. Iya, karena kenapa tidak ada? Ini ada. Yang kedua, Allah di dalam Al-Quran tidak bisa ngomong Eli. Iya, coba kita perhatikan. Ini ada Pak Ibnu Kalam dalam Alkitab. Ngomong Eli. Iya, coba Pak Ibnu Kalam baca ini di dalam Alkitab apa, di dalam Alkitab apa, Pak Ibnu Kalam? Pak Ibnu Kalam ini bacaan apa Pak Ibnu Kalam? Salah berarti ini. Ini tulisannya apa? Nah, itu kan terjemahan, itu terjemahan.